Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam. Bagaimana kabar? Kita sungguh bersyukur pagi hari ini kita kembali dikumpulkan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita belajar dan merenungkan firman Tuhan dari Yeremia yang tadi kita baca. Dan topiknya adalah krisis moral yang terjadi di dalam Israel. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin memulai perenungan kita pada pagi hari ini dengan mengatakan begini, Saudara, bahwa tanah perjanjian atau tanah Israel yang disiapkan Tuhan untuk Israel, yaitu tanah perjanjian, adalah tanah milik Tuhan. Tanah milik Tuhan yang diberikan secara spesial kepada orang Israel. Maka karena itu adalah tanah perjanjian, saudara, dan tanah itu adalah milik Tuhan, maka konsekuensi logis dari itu adalah segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan akan disingkirkan oleh Tuhan sendiri. Kenapa? Karena itu adalah milik Tuhan. Sesuatu yang bertentangan dengan karakter Allah yang kudus akan diusir oleh Tuhan, akan dimusnahkan oleh Tuhan. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara membaca perjanjian lama, di mana kita melihat Allah begitu kasar, Allah begitu kejam terhadap bangsa-bangsa sebelum ada orang Israel. Di situ sebenarnya kita melihat bahwa Allah menyiapkan tanah itu dan orang-orang yang ada di situ adalah orang-orang yang tidak sesuai dengan karakter Allah, maka harus dimusnahkan. Karena segala milik Allah tidak bisa bersentuhan dengan sesuatu yang berdosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka ketika kita membaca bagian yang barusan tadi dibacakan itu, seakan-akan menjadi latar belakang daripada kenapa Allah begitu kejam dalam tanda petik. Kenapa Allah begitu kelihatan kejam terhadap orang Israel. Kenapa saudara? Karena dia tahu tanah perjanjian itu adalah miliknya dan kemudian Israel itu adalah miliknya. Maka kalau miliknya itu tidak sesuai dengan jalan Allah, kalau miliknya itu tidak sesuai dengan koridor yang Tuhan kasih, maka pilihannya cuma satu, hukuman kepada Israel. Hal ini kita bisa memperhatikan saudara, kenapa Allah itu begitu kejam terhadap orang Israel kelihatannya. Kalau saudara kembali kepada perjanjian lama, khususnya ketika Israel dibawa keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir, menyeberang laut Merah dan kemudian sampai di tanah perjanjian. Sebelum Tuhan memberikan hukum Taurat, Allah mengatakan begini kepada Israel. Nuansa saudara-saudara, dulunya begitu, bukan lagi Israel itu adalah seakan-akan milik orang Mesir. Sekarang sudah ada di tanah perjanjian, sudah mulai menginjak tanah perjanjian. By the time mereka menginjak tanah perjanjian, Allah mengatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah Tuhan pemilik bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Yang inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel terus menerus. Maka saudara, ketika membaca bagian ini lalu kita koneksi dengan Yeremia pasal 8 ayat 4 sampai 17, maka sangat jelas sekali. Ketika Allah melihat orang Israel tidak taat kepada Tuhan, maka amat sangat jelas sekali ketika ayat itu, pasal itu dikatakan bahwa ini adalah hukuman bagi Israel. Kenapa? Karena mereka tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Karena mereka tidak menjalankan fungsi sebagai harta kesayangan Allah. Karena mereka tidak menjalankan fungsi sebagai imam bagi bangsa-bangsa. Mereka tidak menjalankan fungsi sebagaimana Allah menginginkan terjadi dalam hidup orang Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu kelihatannya kejam, tapi ini adalah sesuatu yang harus terjadi di antara orang Israel.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka ketika kita membaca Yeremia 8 ayat 4 sampai 17, maka saya membaginya 3 bagian. Yang pertama itu saudara, kita melihat di sana ada ungkapan kekesalan Allah. Bayangkan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, contohnya saudara punya anak. Saudara punya anak dan kemudian saudara begitu mengasihi anak itu. Tapi anak itu begitu tidak mau mengikuti saudara. Kesal gak? Saudara mengajak kamu harus sekolah dengan baik, tapi dia tidak sekolah dengan baik. Kamu harus mengikuti ini. Sudah ada aturan di dalam rumah. Tapi setiap hari dia melawan. Setiap hari dia melawan aturan-aturan di dalam rumah. Kesal gak? Kesal dong. Aku sudah menyayangi kamu, tapi kenapa kamu tidak mau menuruti? Kenapa kamu tidak mau kembali ke jalan yang benar? Itu kekesalan Allah. Yang kedua, kita akan melihat realitas yang dilakukan oleh Israel itu seperti apa sih? Dan ketiga, kita akan melihat hukuman apa yang diberikan oleh Allah kepada anak-anaknya yang tidak mau kembali kepadanya, yang tidak taat dan tidak mau kembali kepadanya. Mari kita lihat yang pertama saudara. Ungkapan kekesalan Allah. Saudara bisa baca di dalam Alkitab saudara. Itu terletak di dalam ayat 4 sampai 9 ayat 12a. Itu begitu dalam kekesalan Allah. Yang pertama saudara, kenapa Allah kesal kepada orang Israel? Allah kesal kepada orang Israel karena mereka itu bebal. Tahu bebal saudara? Apa bedanya bodoh dan bebal? Nah, ini pertanyaan yang menjebak nih. Apa bedanya bodoh dan bebal? Ada yang bisa jawab? Kalau bisa jawab saya kasih sepeda. Ini bukan Pak Jokowi. Apa bedanya bebal dan bodoh? Bodoh itu saudara, dia tidak tahu karena tidak dikasih tahu. Karena belum pernah dikasih tahu. Orang itu bodoh dalam karena ya memang dia tidak tahu karena belum pernah dikasih tahu. Bebal itu sudah dikasih tahu, tetap sama. Tetap tidak mau tahu. Dia tahu sebenarnya tapi tidak mau, itu namanya bebal saudara. Saudara ada di mana? Jadi saudara, itu kenapa Allah begitu kesal kepada orang Israel? Dia sudah memberitahukan kamu itu harus begini, kamu itu harus begini. Engkau milik kesayanganku. Engkau adalah harta kesayanganku. Engkau harus melakukan ini sebagai umatku. Engkau harus melakukan ini sebagai anak-anakku. Mereka sudah tahu, tapi mereka tidak mau tahu. Maka saudara, kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan orang Israel. Orang jatuh tidak mau bangun kembali. Itu petunjuk yang amat sangat jelas saudara. Kalau kita jatuh mau bangun enggak? Itu adalah sesuatu yang retorika sebenarnya, tidak perlu diberitahukan. Orang yang jatuh itu mau bangun, tapi Israel sudah jatuh tidak mau bangun. Itu namanya bebal. Orang berpaling dan tidak kembali. Berpaling terus-menerus dan menolak untuk kembali. Wow. Anak Allah, harta kesayangan Allah, melakukan sebuah kesalahan dan menolak untuk kembali kepada Allah. Itu namanya bebal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka coba bayangkan apa yang terjadi. Orang jatuh tidak mau bangun kembali, orang berpaling tidak mau kembali, menolak untuk kembali. Kita coba bayangkan dalam perspektif Allah yang mengatakan hal itu. Dia mengatakan, aduh kenapa sih kamu itu udah jatuh tapi tidak mau bangun kembali. Apa sih sebenarnya intinya di sana? Ketika Allah yang berfirman mengatakan hal seperti itu. Saudara, saya melihat bagian itu. Ketika Allah mengatakan begitu melalui Yeremia kepada orang Israel, maka sebenarnya ada sebuah kerinduan besar di dalam diri Allah. Ada sebuah kerinduan yang amat sangat besar dari dalam diri Allah untuk membawa mereka kembali kepadanya. Wow, sudah salah. Allah rindu mereka untuk kembali. Tapi apa yang terjadi? Israel menolak. Itu namanya
bebal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dari ayat itu sebenarnya saudara, saya coba kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Efesus. Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang yang dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saudara, amin. Saudara, ini adalah sebuah pernyataan yang amat sangat besar. Tuhan udah tahu orang Israel bebal. Mereka tidak mau kembali dan Allah merindukan mereka. Betapa besarnya, betapa dalamnya kasih Allah kepada setiap orang yang berdosa. Even saya sebagai orang berdosa, saudara yang berdosa, dia menginginkan saudara pulang. Disitulah kita melihat betapa besar dan dalamnya kasih Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi ketika Allah memberikan kasih ini kepada orang Israel? Respon mereka apa, saudara? Israel tidak peduli terhadap Allah. Tidak peduli dengan kerinduan passionate daripada Allah. Israel tidak peduli dengan kasih Allah sebenarnya. Tidak peduli dengan panggilan Allah. Israel intinya apa, saudara? Menolak Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini kekesalan Allah. Kenapa dia kesal? Ini orang Israel ini keras kepala banget. Yang kedua, saudara, Allah itu kesal karena orang Israel itu tidak pernah menyesal. Coba lihat, saudara, berkata tidak berkata jujur. Orang bijak menolak firman Tuhan. Tidak ada penyesalan karena kejahatan. Wow, orang berbuat salah itu masa tidak menyesal sama sekali. Penggambarannya, saudara, apa? Digambarkan orang Israel itu lebih buruk dari binatang sebenarnya. Kenapa? Burung saja bisa mengetahui musim. Burung tekukur, burung layang-layang, burung bangau mengetahui musim. Tapi orang Israel tidak tahu siapa dirinya. Mereka tidak tahu siapa jati dirinya. Mereka tidak tahu Allah. Berarti apa, saudara? Derajat orang Israel dalam konteks itu lebih rendah daripada seekor burung tekukur. Kalau kita kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, burung tekukur itu adalah burung paling murah yang dipersembahkan untuk Tuhan. Artinya Israel lebih murah dari itu karena perbuatan mereka. Orang Israel tidak mengetahui hukum Allah. Saudara bisa bayangkan dia punya perjalanan tadi, harta kesayangan, menolak Allah sampai pada titik di mana tidak mengenal hukum Allah. Apa yang terjadi, saudara? Yang dilakukan Israel bertolak belakang dengan panggilan mereka sebagai milik kepunyaan Allah. Kesayangan Allah, kerajaan imam, bangsa yang kudus dalam Keluaran yang saya bacakan tadi, saudara. Apa artinya, saudara, yang terjadi di sini sebenarnya? Ketika melihat perjalanan itu, dua bagian itu saja, maka sebenarnya yang kita lihat apa? Israel itu sangat toleransi terhadap dosa. Sangat toleransi terhadap dosa. Dan Allah apa, saudara? Allah menyayangkan ketidakadanya kerinduan dari Israel untuk kembali kepadanya. Mereka sudah toleransi terhadap dosa. Istilahnya, saudara, tidak ada pertobatan. Keinginan untuk berubah. Keinginan untuk kembali kepada Tuhan. Sedangkan Allah begitu rindu kepada mereka. Apa sebenarnya yang terjadi, saudara? Realitas yang dilakukan oleh Israel. Ayat 10b dan 13. Krisis yang terjadi di Israel adalah krisis yang terjadi di semua angkatan dan golongan. Apa petunjuknya, saudara? Kalau saudara baca di situ, petunjuknya adalah dari yang kecil sampai yang besar melakukan kejahatan. Dari angkatan muda sampai angkatan tua, tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Artinya, saudara, kalau saya baca bagian itu, maka itu tidak hanya mencakup orang awam saja. Kalau dia bicara antara dari yang kecil sampai yang besar, maka itu juga mencakup para pejabat, para pemangku kepentingan yang memerintahkan Israel. Tidak ada yang benar, tujuannya cuma mencari keuntungan. Itu realitas mereka, saudara. Dan yang lebih mengerikan adalah
Di bagian itu dikatakan golongan nabi dan imam. Saudara, dalam konteks Israel, nabi dan imam itu adalah orang yang sangat penting, yang menyampaikan, yang menjadi perpanjangan mulut Allah untuk menyampaikan firman Allah. Tapi justru yang ada di situ, mereka melakukan tipu menipu. Ada sebuah realitas yang terjadi di antara para imam yang menjadi perpanjangan tangan Allah. Dan yang lebih menarik, saudara, ayat 12, mereka tidak tahu malu. Tidak tahu malu dalam arti begini, saudara, saya ingin mengartikan. Apa yang mereka lakukan itu bukan yang dilakukan secara sembunyi, tapi dilakukan terang benderang. Orang semua tahu. Kalau istilah kita hari ini, dosa yang dilakukan oleh orang Israel adalah dosa yang bukan lagi rahasia, tapi sudah menjadi rahasia umum. Sama halnya saudara-saudara, ini ya nggak apa-apa kalau orang Indonesia dengar nggak apa-apa. Sama halnya dengan korupsi di Indonesia. Nggak apa-apa, terang benderang kok. Dan itu modelnya yang terjadi tidak tahu malu. Melakukan dosa itu begitu enteng, saudara. Sangat enteng. Dan realitas yang lain, saudara, Israel itu ibarat pohon yang tidak menghasilkan buah. Ayat 13. Bandingkan dengan ayat Yohanes 15 ayat 5 sampai 6, saudara. Apa sih sebenarnya intinya dalam konteks itu, saudara? Kalau dalam Yohanes itu Yesus mengatakan setiap pohon yang tidak nyantol dengan dia tidak berbuah. Artinya apa? Orang Israel itu persoalan dasar mereka adalah menolak Allah, tidak ingin ada koneksi dengan Allah, sehingga buahnya apa, saudara? Buahnya adalah kejahatan. Nah, kalau saudara membandingkan lagi dengan Yakobus 3 ayat 11, adakah sumber air memancarkan air tawar dan air pahit dan dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Kalau yang dilakukan oleh Israel itu adalah kejahatan, dia terkoneksi dengan apa? Sesuatu yang jahat, bukan? Maka karena mereka melakukan sesuatu yang jahat, buahnya adalah yang jahat, Allah menghukum mereka. Jadi bisa dibayangkan, saudara, betapa amburadulnya kehidupan Israel dan betapa menjijikan perbuatan mereka di hadapan Allah. Yeremia 8 ayat 11. Mereka mengobati luka putriku umatku dengan memandangnya ringan, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Apa yang terjadi? Semuanya omong kosong. Semuanya omong kosong. Tidak ada yang peduli. Semua orang peduli dengan keuntungan diri sendiri. Dan ini sekaligus sebenarnya sindiran buat para imam, buat para nabi yang ada di Israel. Dan mungkin itu juga bisa jadi sindiran buat saya hari ini. Kalau saya sebagai hamba Tuhan hanya mencari keuntungan dalam hidup ini. Ketika membaca bagian ini, saya terenyuh, saudara. Melihat diri saya, benarkah saya melakukan tugas ini untuk memuliakan Allah atau memuliakan saya? Untuk memberikan keuntungan kepada Allah atau memberikan keuntungan kepada saya? Itu sebuah sindiran bagi saya, saudara, dan teguran keras untuk saya berjalan dalam jalan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang mengerikan bagi Israel. Jadi realitas ini terus terjadi di antara orang Israel. Israel dipanggil untuk kembali menjalani hukum Allah, namun mereka tidak mau. Dipanggil untuk menjalani kehidupan sebagai umat Allah, tetapi mereka menolak. Dasarnya apa sebenarnya, saudara? Mereka menolak Allah. Apa hukuman kepada Israel, saudara, dalam krisis moral ini? Hukuman bagi Israel terangkum di dalam ayat yang ke-10. Tadi saya baru melihat kembali, ada dua hal yang ada di sana. Dia akan memberikan istri-istri dan ladang kepada musuh. Istri, saya mencoba membahas yang istri saja, saudara. Istri dalam budaya Israel tidak hanya sekedar istri, saudara. Dalam budaya mereka. Sekalipun istri dalam konteks Israel karena patriarkal agak tersembunyi, namun mereka memiliki fungsi yang sangat penting dalam keluarga.
Sama halnya saudara, di balik pria sukses siapa yang ada sebenarnya? Istri yang hebat. Model itu sebenarnya yang ada di Israel. Jadi ketika Allah mengatakan, aku akan memberikan istri-istrimu kepada musuhmu, apa yang terjadi saudara? Keutuhan sudah tidak ada lagi. Istri itu bicara tentang keutuhan, bicara tentang keberlangsungan hidup, tentang keturunan, bicara tentang kehormatan. Amsal 12 ayat 4, istri yang cakap adalah mahkota bagi suaminya. Bicara tentang kebahagiaan, saudara bisa bandingkan dalam Amsal 31. Jadi kalau itu sudah diambil, maka apa yang terjadi? Tidak ada lagi keutuhan, tidak ada lagi keberlangsungan hidup, tidak ada lagi kehormatan, dan tidak ada lagi kebahagiaan. Maka ketika mereka mengatakan, kami binasa. Ketika lu lagi, saya pikir anak muda saudara, ketika sudah tidak lagi kebahagiaan dalam hidup ini, apa yang kita cari lagi sih? Ketika Israel diambil istrinya, maka sama saja semuanya hancur, semuanya binasa. Yang kedua, bicara tentang ladang. Ladang itu bicara tentang makanan. Bicara tentang isi perut. Kalau kita bisa makan, kalau kita bisa bekerja untuk mencari nafkah, hidup baik bukan? Dan dua hal itu diambil oleh Tuhan. Istri dan ladang diberikan kepada musuh. Itu hukuman yang amat sangat kejam dalam konteks itu, yang membuat mereka bisa binasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebebalan Israel, kebebalan Israel dan ketiadaan penyesalan yang dilanjutkan dengan penolakan pada ajakan untuk kembali kepada Allah, berakhir dengan hukuman yang amat sangat kejam saudara. Maka ketika kita membaca ayat 14, 15, 16, 17, itu adalah hukuman membinasakan Israel. Apa manfaatnya buat kita hari ini? Kan itu hidup Israel ya. Jauh kan? Jauh gak sih? Jauh banget. Mungkin kita pikir hari ini kan kami di Sydney kok jauh kok, itu di sana. Dulu sekali, dulu. Tidak ada bedanya dengan kita hari ini, saudara. Saya dan saudara adalah umat Tuhan yang sudah dipanggil untuk masuk ke dalam anugerah Allah. Tapi kita masih bisa jatuh dalam persoalan ini. Yang dilakukan Israel, saudara, tidak sama persis dengan yang kita lakukan hari ini. Tentunya tidak sama persis. Tapi kegagalan mereka masih bisa terjadi. Spirit kegagalan Israel itu masih bisa terjadi dalam gereja hari ini. Saya ingin memberikan beberapa contoh saja kepada saudara. Pertama saudara, saya dan saudara itu masih toleransi dosa enggak? Siapa yang berani angkat tangan, hari ini saya tidak berdosa? Saya tidak berani angkat tangan saudara. Karena saya masih merasa, saya ini masih manusia berdosa. Di area mana sih kita bisa toleransi dosa? Beberapa waktu terakhir ini saudara, saya membaca, udah lama sih baca bukunya, Respectable Sins. Dosa-dosa yang ditoleransi lah, kurang lebih begitu. Salah satu dosa-dosa yang kita toleransi adalah pride. Iya enggak sih? Oh enggak, jemaat IPC baik-baik. Apa sih yang kita toleransi saudara? Pride, salah satunya pride. Apa itu pride? Ada 4 bagian saudara. Pride of moral self-righteousness. Aku lebih baik dari dia. Oh, kalau sudah ada terjadi dalam gereja, hancurlah gereja. Aku lebih baik dari dia. Lihat aku lebih baik dari dia. Aku tidak berdosa seperti dia. Dan itu yang dilakukan oleh orang Farisi. Ketika dia melihat pemungut cukai, aku lebih baik. Siapa itu? Aku lebih baik dari dia. Itu kesombongan yang pertama, saudara. Yang kedua, pride of correct doctrine. Aku lebih dekat dengan kebenaran. Itu gereja apa tuh? Kamu ke sana deh. Aku itu lebih dekat dengan kebenaran. Itu kesombongan, saudara. Pride of achievement. Anak-anak muda yang hadir malam hari ini,
pagi hari ini? Achievement apa yang lu bisa banggakan? Aku lebih hebat dari dia, aku lebih hebat. Lebih bisa dari dia. Dan yang mengerikan saudara, aku lebih tahu dari dia. Itu sesuatu yang kita toleransi bukan hingga hari ini. Saudara, mari kita telisik hati kita. Saya mengutip salah satu buku dari baru-baru ini saya baca, judulnya He's Not Ashamed. Dia mengambil kutipan dari Petrus tentang dosa kesombongan. Dia mengatakan begini, sin of pride will cause us to overestimate our devotion, our ability, our ministry to Christ, and we underestimate Christ's faithfulness to us. Ini bukan perkara gampang, saudara, tentang kesombongan. Bukan perkara gampang. Yang kedua, yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen hari ini. Saya belak-belakan aja, kemunafikan. Coba perhatikan hidup saudara. Ketika saudara duduk di sini, dan ketika saudara duduk di kafe, saudara ngomongin apa? Ketika saudara duduk di sini, oh baik-baik sih. Oh, hari ini pujiannya bagus ya. Sampai di rumah ngapain? Ada koneksi nggak saudara dengan hidup saudara di luar? Kemunafikan itu menjadi persoalan kita hari ini, termasuk saya. Apa yang kita omongkan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka saya teringat dengan satu ayat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk surga. Bukan, saudara. Tapi yang masuk surga, yang masuk ke rumah Bapa adalah setiap mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Amin, saudara. Kehendak Bapa itu apa sih sebenarnya? Satu saja. You love God and you love your neighbor. Kita tidak bisa memilih tetangga kita, saudara. Kita tidak bisa memilih anak saya seperti ini. Tapi we have to love them. Kita ada dalam gereja. Jangan sampai terjadi kita rohani dalam gereja, di luar apa? Rohana. Rohana atau roh jahat. Jangan sampai itu terjadi, saudara. Dan ini bagi saya, saudara, pagi hari ini ketika kita merenungkan bagian ini adalah panggilan pertobatan buat saya dan saudara. Ketika saudara melihat Israel, ketika saudara melihat kehidupan Israel, ini adalah panggilan, peringatan buat kita. Maka bagi saya dan saudara yang mungkin hari ini merasa, aduh Tuhan, aku berdosa banget di hadapan Tuhan. Aku merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberikan pengampunan kepada setiap kita yang datang kepadanya. Tuhan tidak pernah menolak orang yang berdosa. Tuhan tidak pernah menolak yang tidak punya apa-apa. Tuhan tidak pernah menolak orang yang hidupnya berantakan. Dia hanya menolak mereka yang menolak dia. Ingat baik-baik saudara ya. Tuhan tidak pernah menolak orang yang berdosa. Dia hanya menolak dia yang menolak Yesus. Maka inilah waktu panggilan pertobatan bagi saya dan saudara. Siapa yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya akan meninggalkan. Dan meninggalkannya akan disayangi. Bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saya ingin menutupnya dengan satu quote dari buku yang baru-baru ini saya baca. Sebagai panggilan buat kita hari ini. Submission to Christ. Lordship looks like regular repentance from sin and pursuit of holiness. Tuhan tidak pernah memanggil kita to be comfortable. Tapi Tuhan memanggil kita to be holy. Because He is holy. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pagi hari ini Engkau memberikan firman-Mu kepada kami sebagai peringatan bagi kami. Kami mohon Tuhan kuatkan kami untuk memahami siapa diri kami dan merespon panggilan untuk datang kepadamu. Biarlah Roh Kudus yang terus berbicara kepada kami. Saat ini hamba-Mu berdoa buat jemaat IPC, Tuhan berkati mereka. Tuhan tolong mereka di dalam hari-hari mereka. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan berkati para hamba Tuhan. Tuhan berkati para majelis dan seluruh pengurusnya. Dan Tuhan berkati juga bangsa di mana kami ada hari ini, yaitu Australia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.